Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran liman qala fi kitabihil karim wa huwa astaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Shadaqallahul azim, amma ba'du. Hadirin ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Kajian kitab Riyadhus Shalihin pada malam hari ini masih melanjutkan bab amar ma'ruf nahi munkar. Malam ini akan kami bacakan hadis yang ke-8. Bismillahirrahmanirrahim. As-saminu, hadis yang ke-8. Ani Ibni Abbasin, diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhoi Ibnu Abbas dan Abbas. Ana Rasulullah, sungguhnya Rasulullah SAW ro'a telah melihat khotiman, sebuah cincin, min dahabin yang terbuat dari emas, fiyadi rojulin yang ada di jari tangan seorang laki-laki. Fanaza'ahu, kemudian Rasulullah melepasnya, fatorokahu, kemudian membuangnya. Waqala, dan Rasulullah bersabda, ya'midu, sengaja, sapa hatukum, salah seorang dari kalian, ila jamrotin, pada bara min narin, dari api. Fayaj'aluha, kemudian dia menjadikan bara api itu fiyadihi, di tangannya. Fakila, kemudian ditanyakan atau dikatakan lirrojuli, kepada laki-laki yang memiliki cincin tadi, ba'dama dhahaba, setelah pergi sapa Rasulullah SAW, dikatakan khud, ambillah, khotamaka, cincinmu, intafi, ambillah manfaat, bihi, dengannya. Qala, menjawablah laki-laki yang punya cincin tadi, la, tidak, wallahi, demi Allah, la akhuduhu, aku tidak mengambilnya, abadan, untuk selama-lamanya, wa qad tarahahu, dan sungguh telah membuangnya sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rawahu, telah meriwayatkan hadis sapa Muslimun, Imam Muslim. Hadirin ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Hadis ke-8 ini menjelaskan tentang haramnya memakai cincin emas bagi laki-laki muslim yang telah mukallaf. Di semua aturan dalam hukum Islam itu berlaku buat mereka yang mukallaf. Mukallaf itu definisinya ya Islam, berakal sehat, dan baligh. Sehingga mengecualikan yang bukan Islam, tidak berakal sehat, dan belum baligh. Nah, ceritanya suatu hari Rasulullah melihat ada seorang laki-laki yang memakai cincin yang terbuat dari emas. Yang cincin itu dipakai di jari tangannya. Kemudian Rasulullah datang, melihatnya, kemudian melepasnya dan membuangnya. Sambil berkata, salah seorang dari kalian telah sengaja mengambil bara api, kemudian ditaruh atau digenggam di tangannya. Jadi Rasulullah menggambarkan seorang laki-laki muslim mukallaf yang memakai cincin emas itu bagaikan orang yang sengaja mengambil bara api kemudian digenggamnya. Tentu dia kepanasan. Nah, berdasarkan hadis ini maka dalam hukum fikih laki-laki muslim itu diharamkan memakai perhiasan emas. Ya. Di bahasanya bukan cincin lagi tapi perhiasan. Karena kalau hanya sekedar cincin itu terbatas, tapi ketika disebut perhiasan yaitu semuanya. Bisa dalam bentuk gelang atau kalung atau anting-anting dan lain-lain. Ya, jadi bagi laki-laki muslim diharamkan memakai ya, perhiasan emas. Kalau sekedar memiliki boleh, membuat misalkan dia sebagai seorang perajin boleh, membawa juga boleh.
Menyimpan juga boleh. Yang enggak boleh adalah memakai. Ya, memakai. Nah, kemudian kalau untuk perempuan boleh-boleh saja. Di masyarakat kita itu terkadang ketika ada acara tunangan itu ada tradisi memasang cincin. Itu gimana? Kalau saya mensiasatinya untuk yang dipakai di jari calon mempelai wanita pakai emas asli, ya, cincin emas asli. Dan nanti yang dipakai untuk laki-laki bisa dari bahan yang lain, ya, apakah perak atau stainless atau apapun, ya. Yang jelas untuk laki-lakinya tidak memakai cincin emas. Jadi yang diharamkan itu emasnya, bukan masalah warnanya. Jangan dikira, wah ini emas putih Pak, memang ada emas putih. Ya, tetap aja kalau itu namanya emas ya tetap haram. Ya, tetap haram. Walaupun warnanya mungkin tidak seperti biasanya. Jadi sekali lagi bagi laki-laki muslim itu diharamkan pakai perhiasan dari berbahan emas. Bahkan tidak hanya perhiasan saja, tapi termasuk juga alat-alat rumah tangga itu juga tidak boleh berbahan emas. Misalkan orang karena saking kayanya gelasnya emas, piringnya emas, sendoknya emas, itu juga boleh itu. Ya, sandalnya emas, itu dilarang. Terus sekarang udah nggak ada, barangnya juga nggak ada. Nah, di Rasulullah menggambarkan seorang laki-laki yang mengenakan cincin emas itu bagaikan dia mengambil bara api kemudian dipegang atau dipasang di tangannya. Maka Rasulullah kemudian dilepas terus dibuang. Setelah Rasulullah pergi, temannya laki-laki yang pakai cincin tadi itu bilang begini, ambillah cincinmu yang dibuang itu kemudian manfaatkan. Maksudnya manfaatkan ya bisa aja terus kamu jual atau kamu kasihkan ke orang lain. Tapi ya ternyata jawaban laki-laki yang cincinnya dibuang Rasulullah tadi dia menjawab, tidak, demi Allah aku tidak mengambil apa yang telah dibuang oleh Rasulullah. Ini maknanya bukan kok haram tuh bukan. Ini hanya menjaga adab, ya. Jadi yang diharamkan itu yang kalau dipakai, kalau dimanfaatkan sebenarnya tidak haram. Misalkan diambil dijual atau diambil terus disedekahkan atau diberikan ke istrinya atau ke siapa, itu kan bisa tidak dilarang, tidak. Nah, yang dilarang itu kalau kemudian dipakai untuk laki-laki. Nah, tapi dalam hadis ini si sahabat tadi itu dia berkata, tidak, demi Allah aku tidak akan mengambil untuk selama-lamanya apa yang telah dibuang oleh Rasulullah. Jadi dia tidak mau ngambil, barangkali terus diambil sama temannya yang lain gitu. Nah, tapi yang jelas ya, yang diharamkan itu kalau dipakai, tapi kalau dimanfaatkan untuk hal-hal yang lain itu tidak haram. Dan yang menariknya adalah emas ini logam mulia yang Allah ciptakan yang harganya atau nilainya Pak, itu mengikuti perkembangan zaman. Sejak dulu sampai kapanpun ya. Sehingga ketika terjadi perselisihan masalah utang piutang, maka emas ini menjadi salah satu solusi yang dipilih oleh para ulama fikih. Contohnya misalnya Bapak pernah hutang duit 1.000.000 30 tahun yang lalu. Nah, misalkan gitu ya. 30 tahun yang lalu Bapak utang duit 1.000.000. Terus nyaurnya sekarang. Itu kalau cuma disaur 1.000.000 memang tidak riba, tapi merugikan orang yang punya. Kenapa? Walaupun sama-sama 1.000.000, nilainya sudah sangat jauh berbeda. Ya. Makanya kemudian ulama fikih beri solusi, uang 1.000.000 30 tahun yang lalu itu kalau dibelikan emas dapat berapa gram? Misalkan dapat 5 gram, ya berarti kita saat ini bayarnya pakai uang senilai emas 5 gram. Itu cara yang adil begitu, ya. Cara yang adil seperti itu. Jadi emas ini memang oleh Allah diciptakan sebagai benda yang disukai oleh semua orang dan nilainya terus mengikuti perkembangan zaman.
Sejak zaman purba sampai zaman milenia, ya, itu harga emas itu tidak pernah ada ceritanya turun, itu tidak pernah. Nah, yang ada terus mengikuti perkembangan zaman. Maka itu bisa menjadi salah satu solusi yang, ya, yang tepat ketika ada perselisihan masalah hutang piutang yang jaraknya sangat jauh atau lama. Kemudian dalam masalah zakat, emas dan perak ini juga termasuk benda yang harus dibayar zakatnya. Ya. Jadi benda logam mulia yang bila telah memenuhi syarat harus dibayar zakatnya itu hanya emas dan perak. Walaupun mungkin ada benda-benda lain yang nilainya lebih mahal, tapi tetap itu tidak diwajibkan bayar zakat. Yang bayar zakat hanya emas dan perak. Kenapa? Karena emas dan perak itu nilainya stabil, ya, nilainya stabil. Beda dengan batu akik. Kalau batu akik itu kan cuma tren-trenan aja ya. Kemarin ketika lagi booming batu akik itu harganya sampai ratusan juta. Tapi coba sekarang yang kemarin ratusan juta sekarang dijual, laku berapa? Paling 5 juta aja nggak laku gitu loh. Makanya batu akik semahal apapun tidak ada kewajiban bayar zakat karena nilainya tidak stabil. Yang stabil itu adalah emas dan perak. Nah, kemudian emas dan perak yang wajib bayar zakat itu yang bagaimana? Yang tidak dipakai untuk perhiasan, ya, yang tidak dipakai untuk perhiasan. Maksudnya bukan berarti emas batangan, bukan. Bisa jadi bentuknya perhiasan, tapi memang tidak dipakai, hanya disimpan, ya, yang disimpan. Adapun yang dipakai sehari-hari itu kalau masih dinilai wajar, itu juga nggak wajib bayar zakat, ya. Misalnya kalau misalkan orang pakai kalung 20 gram, anting-antingnya 5 gram, gelangnya 10 gram, itu dianggap masih wajar. Itu perhiasan emas yang dipakai seperti itu tidak wajib dibayar zakatnya. Tapi walaupun dipakai sehari-hari, tapi kalau nggak umum, ya, misalkan gelangnya 100 gram, kalungnya 200 gram, gitu, itu walaupun dipakai sehari-hari ya tetap kena zakat. Nah, tapi kalau cuma disimpan itu tidak dikenakan wajib bayar zakat. Nah, jadi hadis ini tadi yang pertama menjelaskan tentang haramnya bagi laki-laki muslim memakai perhiasan emas. Yang kedua, karena ini babnya bab amar ma'ruf nahi munkar, Rasulullah memberikan contoh bahwa beliau dalam mencegah kemungkaran itu pertama dengan perbuatan, ya. Begitu melihat dilepas terus dibuang, setelah itu baru kemudian dinasehati. Jadi sebagaimana tata tertib amar ma'ruf nahi munkar, jika mampu menggunakan tangan, gunakan tangan. Enggak mampu pakai lesan, kalau enggak mampu lagi baru ingkar bil qalbi. Nah, Rasulullah kan mampu, makanya oleh Rasulullah dipraktekkan semua, ya. Jadi pakai tangan, yaitu dengan cara dilepas dan dibuang, kemudian dinasehati. Nah, At-tasi'u hadis yang ke-9 an Abi Sa'id Al-Hasan Al-Basri, dari Abi Sa'id itu Hasan Al-Basri, anna A'idzaib bin Amr, sesungguhnya A'id bin Amr radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, takhala telah masuk ala Ubaidillah bin Ziyad, pada Ubaidillah bin Ziyad. Jadi A'id bertamu ke rumah Ubaidillah. Faqala, kemudian A'id berkata, ai bunayya, wahai anakku. Anakku ini maksudnya bukan anak kandung, bukan, tapi panggilan sayang, ya, panggilan sayang. Jadi bisa jadi karena usia, ya, karena usia bahwa Aid ini sudah sepuh, terus Ubaidillah ini masih muda, maka dia manggilnya wahai anakku, walaupun barangkali bukan anaknya beneran, hanya panggilan sayang. Ini sesungguhnya aku sami itu telah mendengar Rasulullah SAW yaqulu, beliau bersabda, inna syarror ri'ai, sesungguhnya seburuk-buruk penggembala, al-hutomatu adalah yang bengis, yang tidak memiliki kasih sayang pada binatang yang digembala, yang digembalakan. Fa iyyaka, maka jauhilah olehmu, antakuna, jika engkau minhum termasuk golongan mereka. Jadi A'id bin Amr
datang ke rumah Ubaidillah untuk memberikan nasihat. Wahai anakku, aku pernah mendengar Rasulullah bersabda, seburuk-buruk seorang penggembala adalah seorang penggembala yang bengis, yang tidak punya kasih sayang terhadap binatang yang digembalakan. Maka janganlah kalian termasuk orang yang seperti itu. Nah, ri'a atau ro'in yang makna harfiahnya penggembala itu kemudian dalam makna istilah dimaknai dengan pemimpin, ya. Sebagaimana dalam hadis yang lain, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian adalah penggembala dan setiap penggembala akan dimintai pertanggungjawaban tentang penggembalaannya, ya. Dan para nabi dan rasul itu hampir semuanya punya pengalaman sebagai penggembala. Itu rupanya salah satu cara Allah mendidik rasul dan nabi, bahwa sebelum dia menggembalakan manusia, dia dilatih dulu untuk menggembalakan binatang. Karena barangkali juga punya karakter-karakter yang sama walaupun ada bedanya. Jadi seburuk-buruk penggembala adalah yang bengis, yang tidak punya kasih sayang terhadap binatang yang digembalakan. Jadi begini, penggembala yang baik tentunya yang menjaga keselamatan apa yang digembalakan. Jangan sampai, misalkan kalau dia mengembala kambing, jangan sampai ada kambingnya yang dimakan serigala atau binatang buas yang lainnya. Yang kedua, dia harus berupaya bagaimana agar binatang yang digembalakan itu mendapatkan makanan dan minuman yang cukup. Ya, jadi selain melindungi keselamatannya, menjaga keselamatannya, juga mengupayakan agar hewan ternak yang digembalakan itu mendapatkan hak-haknya. Nah, seorang pemimpin juga seperti itu, ya. Seorang pemimpin di semua tingkatan hendaknya dia berupaya menjamin keselamatan rakyat yang dipimpinnya. Kemudian yang kedua, dia berupaya agar semua rakyat dipimpinnya mendapatkan hak-haknya, gitu. Dan dia tidak boleh melakukan sesuatu yang bengis. Bengis itu begini, terhadap binatang pun, Pak, kita tidak boleh semena-mena, ya. Islam mengajarkan tuntunan tentang bagaimana kita memperlakukan binatang, ya. Baik binatang yang kecil sekelas semut, binatang ternak, maupun yang lain-lain, ya. Dalam hadis yang lalu barangkali sudah pernah kita bacakan bahwa Rasulullah melarang kita mengencingi lubang semut atau sarang semut. Ya, jadi Islam mengajarkan kasih sayang sampai semut pun tidak boleh diganggu. Kita tidak boleh membunuh binatang dengan api, dengan dibakar itu juga nggak boleh. Ya, bakar hidup-hidup nggak boleh. Dimatikan dulu baru dibakar boleh. Tapi kalau ayam hidup langsung siram bensin dibakar itu juga termasuk tindakan yang bengis. Apa ada? Ya, dulu waktu ada pandemi flu burung, itu peternak ayam petelur itu yang stres, kandangnya itu disiram minyak bakar, gitu. Padahal ayamnya masih hidup. Nah, itu juga tindakan yang bengis, nggak boleh begitu. Jadi membunuh tidak boleh menggunakan api. Kemudian ketika menyembelih pun juga ada tuntunannya, pisaunya tajam, baca basmalah, tidak boleh disiksa, tidak boleh dikuliti sebelum benar-benar mati. Nah, banyak, ya. Kemudian ketika kita memelihara binatang, nah ini yang perlu kita perhatikan, seyogyanya pilihlah binatang yang sepasang. Ya, kalau miara binatang itu supaya kita tidak ada unsur penyiksaan, itu pilihlah yang sepasang. Nah, ini rupanya juga jarang dipahami, terutama penggemar burung. Ya, penggemar burung umumnya kalau miara burung kan mesti milih burung yang jantan saja. Ya memang dibikinkan kurungan yang indah, dikasih makan, dikasih minum, tapi tidak ada pasangannya. Itu sebenarnya burung itu menderita sebenarnya. Cuma kita tidak tahu bahasanya saja. Ya. Nah itu harus diwaspadai juga, ya. Jadi
semua makhluk Allah yang Allah ciptakan ada jantan, ada betina, itu pasti ada kebutuhan biologis. Tidak cukup hanya dikasih makan dan minum. Kemudian ketika kita memperkerjakan binatang itu juga ada tuntunannya. Kita boleh mencambuk tapi tidak boleh di mukanya, Pak. Ya. Di mentang-mentang sapi terus dipukul bagian mukanya itu tidak boleh itu. Yang boleh di bagian kaki atau di punggungnya boleh, tapi untuk di mukanya itu walaupun dia binatang tidak boleh. Tidak boleh dikasih beban yang di luar kemampuan, ya. Tidak boleh diperkerjakan di luar batas kemampuannya. Banyak itu tata tertib. Jadi Islam itu ajarannya rahmatan lil alamin, sehingga sampai bagaimana cara kita memperlakukan binatang pun itu ada tuntunannya. Jadi kalau kita miara binatang juga harus dipenuhi hak-haknya, bahwa binatang itu bukan sekedar perlu makan dan minum, tapi juga ada kebutuhan biologisnya. Maka usahakan kalau miara burung cari yang burung sepasang, gitu ya, supaya kita tidak menyiksa karena tidak bisa memenuhi kebutuhan biologisnya itu. Nah, Rasulullah menggambarkan ya bahwa seorang pemimpin itu seperti seorang penggembala yang mengamankan, menjaga binatang gembalaannya dan menjamin untuk mendapatkan makan dan minum atau hak-haknya. Dan jangan menjadi penggembala yang bengis, yaitu yang gampang menyiksa binatang. Nah, di banyak perbuatan-perbuatan yang menyiksa binatang itu nggak boleh. Faqala lahu, kemudian si Ubaidillah tadi menjawab nasihat dari Aid tadi. Ijlis, nah, duduklah. Fa innama anta min nukhamati ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya engkau termasuk orang buangan dari sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi rupanya dinasihati ini malah ngomong begitu. Duduklah. Sesungguhnya engkau adalah termasuk sahabat buangan Nabi. Ini suatu kritikan yang sangat pedas. Sahabat Nabi kok dianggap orang buangan. Itu kan kritikan yang tidak baik. Maka kemudian dijawab oleh si Aid itu. Faqala wahal kanat lahum nuhamat nukholatuh. Nah. Wahal kanat lahum, adakah bagi sahabat Nabi nukholatun, orang yang buangan. Inna makanatin nukholatu, sesungguhnya adanya orang-orang buangan itu ba'dahum, sesudah masa sahabat, wa fi ghairim, dan pada selain sahabat. Ini artinya dari hadis ini, ketika ada orang yang memberikan kritikan yang tidak tepat, maka kita boleh untuk memberikan jawaban, ya, berikan jawaban. Jadi menjelaskan itu boleh. Nah, jadi jangan terus orang kritik yang nggak jelas terus dibiarkan saja, nanti dia merasa benar karena tidak ada yang membantah. Nah, jadi ketika kritikan itu salah, ya harus dibantah dengan bantahan yang benar supaya yang kritik juga sadar kalau apa yang diucapkan itu salah. Nah, jadi dia bilang bahwa engkau termasuk sahabat Nabi yang dibuang. Dia mengatakan tidak ada. Sahabat Nabi semuanya adalah orang-orang yang mulia. Ya, tidak ada yang istilah sahabat Nabi yang dibuang atau disia-siakan, tidak dianggap, tidak ada. Nah, kalau toh ada yang diperlakukan seperti itu generasi sesudah sahabat atau selain sahabat. Gitu. Jadi dalam amar ma'ruf nahi munkar, ya, kadang perlu adanya bantahan. Ya, jadi kalau nasihat atau apalah namanya kritikan itu tidak tepat, ya harus dibantah dengan bantahan yang benar. Nah, bukan sekedar pembelaan yang ngawur kemana-mana, tidak. Artinya yang bantahan yang ilmiah lah. Saya tambah satu lagi, al-ashiru, hadis yang ke-10. An Hudzaifah, dari sahabat Hudzaifah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya. Anin Nabi, dari Nabi Muhammad SAW, qala, beliau telah bersabda, waladzi, demi zat nafsi yang jiwaku biadi ada dalam genggamannya, la ta'murunna, sungguh hendaklah kalian benar-benar memerintahkan bil ma'rufi, dengan yang ma'ruf, wala tanhaunna, dan sungguh hendaklah kalian benar-benar mencegah anil mungkari, dari perbuatan munkar. Aulayu sikanna,
Atau kalau kalian tidak mau amar ma'ruf nahi munkar, dalam waktu dekat Allah ayyab asa alaikum akan mengutus pada kalian ikoban bencana. Nah, minhu dari Allah. Kalau sudah terjadi bencana, summa tad'unahu, kemudian kalian mohon kepada Allah agar diselamatkan dari bencana tadi, tapi fala yustajabu lakum. Kemudian doa kalian tidak diijabah oleh Allah. Jadi di hadis yang ke-10 ini Rasulullah mengingatkan kalian harus selalu melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Kalau amar ma'ruf nahi munkar sudah tidak ada yang melakukan, nanti akan turun bencana. Nah, kalau turun bencana semuanya akan kena. Kalau semuanya sudah kena bencana, ketika itu yang soleh berdoa pun doanya tidak akan dijawab oleh Allah. Dengan demikian kesimpulannya dalam kondisi apapun harus ada yang selalu amar ma'ruf nahi munkar. Mudah-mudahan dengan bimbingannya kita bisa memahami dan mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.